Ada di beberapa tahun silam, itu ya udah lama, udah mungkin 10 tahunan yang lalu, ada satu orang datengin saya, terus dia bilang, "Ustazah, jangan pernah berhenti bikin majelis maulid." Saya minta sama Ustazah, jangan pernah berhenti bikin majelis maulid, perayaan maulid Nabi Muhammad alaihissalam. Saya bilang, kenapa memangnya gitu? Dia bilang, kemarin Ustazah, waktu saya hadir majelis maulidnya Ustazah, itu kali pertama saya hadir majelis maulid. Bahkan kali pertama saya hadir majelisnya Ustazah, saya nggak kenal sebelumnya. Dia bilang, malam hari itu Ustazah, saya habis tengkar hebat sama suami. Dia bilang sebelumnya itu memang udah tengkar terus. Dia bilang sampai ujungnya malam hari itu saya udah bener-bener muntah, marah banget sama suami. Dia nggak pulang-pulang. Dia bilang tengahan malam dia pulang, saya marahin, saya abis-abisin, saya teriak-teriak, saya marah, suami saya marah, sampai kemudian dia keluar dari rumah, dia banting pintu, saya buka pintunya, jangan pulang sekalian. CTR. Dia bilang malam hari itu panas hati saya telepon teman saya jam 2 pagi. Dia ngantuk-ngantuk tapi diterima juga rupanya teleponnya. Dia bilang, kenapa sih gangguin aja, orang lagi tidur nih, kamu nggak tahu apa jam berapa sekarang? Kayak nggak tinggal di Indonesia aja. Dia bilang, saya tahu nih jam 2 pagi, cuman dia bilang saya udah nggak tahan lagi. Dia bilang, please tolong saya, yuk temenin saya jalan. Dia bilang, emang kenapa? Saya berantem sama suami, nih kayaknya udah nih, ini yang terakhirnya nih udah nih, saya udah nggak tahan lagi sama dia juga kelihatannya udah nggak tahan sama saya, kita udahan, bubar. Dia bilang, iya besok saya akan temani kamu jalan, tapi entaran siang. Emang kenapa gitu? Nggak bisa dari pagi, gitu kan? Dia bilang, soalnya pagi nanti saya mau hadir majelis maulidnya Ustazah Halimah. Emang siapa sih? Udah deh, nggak apa-apa deh, lewatin aja. Kamu mendingan temenin saya aja, kita kemana gitu. Dia bilang, enggak, saya nggak mau gitu. Pokoknya pagi hari kamu kalau mau ikut saya, habis itu kita jalan. Dia bilang gara-gara udah nggak ada lagi jalan keluar, ya udahlah gitu. Dia pun mulai nih pakai baju bener mau pengajian kan. Dia hadir majelis maulid, nggak kenal maulid itu apa, nggak kenal saya, nggak kenal apa-apa. Dia duduk dapat di emperan, udah nggak ada tempat penuh, dia duduk di atas trotoar gitu. Waktu itu saya masih bikinnya di jalanan. Akhirnya dia tuh ngeliatin gitu orang-orang, kenapa sih nih kayak berlebihan banget gitu, saat berdiri pada nangis gitu kan, kenapa sih? Saya bikin maulid itu setiap 2 fasal cerita gitu. Nggak semua maulid Simtuturot tuh saya baca, nggak, saya ikut sama yang di Sewun, itu juga nggak selalu dibaca semua. Biasanya habisnya Qiyam, Fahina, terus habis itu lompat, Wahaitu, terus baru Walaqadit Tasawuf. Tapi dalam setiap 2 fasal tuh saya cerita, 2 fasal saya cerita. Waktu itu saya cerita tentang perempuan-perempuan solehah di sekitar Nabi Muhammad SAW. Ketika saya sampaikan cerita tentang Sayyidah Khadijah, air matanya dia nggak tahu kenapa langsung deres. Dia bilang, di majelis itu saya nangis Ustazah, nggak bisa berhenti nangisnya. Dia bilang, saat saya nangis tuh kebayang semua dosa-dosa saya, terutamanya dosa sama suami saya. Saya terus doa, saya minta sama Allah, ya Allah, benerin saya ya Allah, benerin saya ya Allah, saya pengen bisa jadi istri yang solehah. Dia bilang, abis selesai maulid, udah mata saya udah bengkak, temen saya nanyain gitu, yuk kamu mau minta dianterin kemana? Dia bilang, enggak, saya minta dianterin pulang aja. Dia bilang, kenapa gitu? Saya mau telepon suami, saya mau tungguin dia, saya mau minta maaf sama dia. Kalau perlu dia lagi ada di mana, saya samperin dia gitu. Dia bilang, saya pulang ke rumah, saya bawa kunci, tapi ternyata kunci saya nggak bisa masuk karena rupanya di dalam tuh udah ada kunci lain gitu kan. Akhirnya saya ketuk-ketuk pintu, dia bilang dibuka sama suami saya. Saya liatin dia, terus saya bilang maafin saya, dan dia justru malah bilang maafin saya juga.
Kami pelukan siang hari itu Ustazah. Saya minta maaf sama dia, saya nangis sama dia, dia pun juga nangis sama saya. Dia bilang, kasih saya kesempatan untuk jadi suami kamu yang baik. Saya bilang sama dia juga, kasih kesempatan saya buat jadi istri yang baik. Dia bilang, subhanallah Ustazah, berkatnya maulid tuh saya nggak ngerti gitu. Saya nggak ngerti. Ada sesuatu yang saya rasa dibagi-bagi sama Allah Subhanahu Wa Taala di majelis maulid. Saya selalu bilang, Nabi Muhammad tuh kalau kasih sesuatu tuh kayak vitamin ke badan, teman-teman. Vitamin tuh kalau jatuh ke badan itu akan menambal apapun yang kurang, akan ngasih sesuai dengan kebutuhan badan kita nih. Kalau sama vitamin gitu ya, mata kalau lagi sakit kena vitamin, nah itu jadi cepat sembuh matanya, gitu kan. Badan kalau lagi sakit jadi cepat sembuh. Kalau lagi sehat, jadi bikin tambah kuat, gitu. Jadi naikin imun. Itu vitamin tuh kayak begitu, teman-teman sekalian. Nabi Muhammad tuh kalau ngasih sesuatu kepada umatnya tuh kayak begitu. Makanya kita minta sama Allah Subhanahu Wa Taala saat hadir majelis maulid seperti ini nih, mudah-mudahan kebagi sama saki kuusi irsyadik li ahli widadik. Pemberian gelas-gelas yang dibagi dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan ada yang terhalang insyaallah. Biar kita semuanya nih jadi hamba yang tambah hari tambah solehah, tambah hari tambah benar, sholatnya tambah hari tambah khusyuk, sedekahnya tambah hari tambah ikhlas, akhlaknya tambah hari tambah bagus, kemudian hatinya tambah hari tambah gede cintanya sama Nabi Muhammad, tambah gede cintanya sama Nabi Muhammad, tambah gede cintanya sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman sekalian, ada sahabat Nabi Muhammad alaihi wasallam itu dapat sesuatu dari Nabi Muhammad bahkan dari sejak kecilnya, namanya Habib bin Zaid. Habib bin Zaid ini senangnya maulid nih ya. Di satu maulid ke maulid yang lain kita dengerin kisah lagi tentang Nabi Muhammad, dengerin kisah lagi tentang Nabi Muhammad. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala tetapkan kita hadir di majelis maulid ini, ditetepin sama Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan sampai tahun ini nih, alhamdulillah tahun kemarin kan agak dibatasi sama Covid ya. Mudah-mudahan nih tahun ini, tahun-tahun ke depan tambah terus dikasih sama Allah Subhanahu Wa Taala kesempatan demi kesempatan untuk bisa menghadiri majelis-majelis maulid sampai kita meninggal dunia insyaallah. Dalam keadaan hati kita terus tambah cintanya sama Nabi Muhammad alaihi wasallam.